Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Ya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andani Astuti Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas seni budaya di sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan keterampilan seni anak SD mengikuti multiple intelligence, kreativitas, dan different and talented. Untuk anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri, yaitu yang pertama ada Nadia Utami dengan NPM 221305330, kemudian Dian Ain Nadila 2253053032, dan saya sendiri Devi Fitria Nuraini dengan NPM 22130533263. Baik, untuk materi pertama mengenai pengertian perkembangan keterampilan seni anak di sekolah dasar akan saya sampaikan. Jadi perkembangan keterampilan seni anak sekolah dasar adalah proses di mana anak-anak belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bentuk seni seperti menggambar, melukis, musik, dan teater. Anak-anak belajar memahami dan menghargai yang membantu mereka membantu rasa percaya diri dan identitas. Jadi menurut Gardner, keterampilan seni berkontribusi pada kecerdasan majemuk, di mana anak-anak dapat menunjukkan bakat dan kemampuan mereka dalam cara yang berbeda. Selain itu, pengajaran seni di sekolah dasar juga dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan motorik, serta kemampuan berpikir kritis. Pentingnya pendidikan seni di sekolah dasar juga terlihat dari bagaimana seni itu dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran di bidang lain seperti matematika dan bahasa. Melalui seni, anak-anak ini dapat belajar tentang bentuk, warna, dan ritme yang semuanya dapat memperkaya pengalaman belajar mereka secara keseluruhan. Di sini ada manfaat keterampilan seni, yaitu yang pertama pengembangan kreativitas. Jadi kegiatan ini merangsang imajinasi dan memungkinkan anak untuk mengeksplorasi ide-ide lain. Selanjutnya, ekspresi diri. Melalui karya seni, anak-anak dapat mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka dengan cara yang unik. Selanjutnya yaitu keterampilan sosial. Aktivitas seni itu sering dilakukan secara berkelompok yang membantu anak-anak itu belajar bekerja sama dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peningkatan konsentrasi. Proses menciptakan karya seni ini membutuhkan fokus yang dapat meningkatkan konsentrasi anak, dan yang terakhir manfaat dari keterampilan seni yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis. Jadi melibatkan anak dalam aktivitas seni dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Untuk selanjutnya yaitu kreativitas. Jadi kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan dan kehidupan yang penting pada saat ini. Individu dan organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkungan karena mereka mampu memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Kreativitas yaitu potensi yang penting bagi diri anak. Melalui kreativitas, ia mampu memecahkan banyak masalah yang dihadapinya secara efektif dan efisien. Nantinya mereka memiliki kemungkinan untuk sukses di masa depan. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu adanya keyakinan di masyarakat bahwa anak yang kreatif itu sifatnya genetik diturunkan dari orang tuanya. Padahal anggapan seperti itu tidak mutlak. Kemudian yang kedua, anggapan masyarakat bahwa anak yang tekun bekerja atau adalah mereka yang punya kecerdasan dan prestasi, cenderung lebih berhasil dalam kehidupan ketimbang mereka yang kreatif. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai perkembangan multiple intelligence akan disampaikan oleh Dian Ain Nadila. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pengertian multiple intelligence secara menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dalam arti kemampuan, arti kemampuan dalam memahami sesuatu secara
Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda. Profesor Howard Gardner, seorang ahli riset dari Amerika, mengembangkan model kecerdasan multiple intelligence. Multiple intelligence yang berarti bermacam-macam kecerdasan. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar perkembangan yang berbeda. Yang dimaksud kecerdasan menurut Dr. Gardner adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Macam-macam multiple intelligence adalah yaitu kecerdasan matematika, memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Yang kedua itu kecerdasan bahasa. Menurut memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kecerdasan musikal. Memuat kemampuan untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya, termasuk dalam hal nada dan irama. Yang keempat yaitu kecerdasan visual spasial. Memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik. Memuat kemampuan untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Terus yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal. Menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang ke-8 kecerdasan naturalis. Kemampuan untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam atau hutan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9 kecerdasan eksistensialis, menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk manusia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Nadia atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya mulai akan disampaikan oleh Dina Inadila. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai gifted and talent. Anak gifted merupakan julukan bagi anak-anak yang memiliki keberbakatan intelektual bawaan sejak lahir, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Anak yang mendapat label gifted ketika dia telah melewati suatu kelas khusus yang menyatakan bahwa dia benar-benar anak gifted. Sedangkan talent sendiri adalah bakat lain yang diawali oleh minat yang diasah terus-menerus sehingga menghasilkan sebuah prestasi bagi anak. Anak bahagia dengan pencapaian pada minat dan bakatnya. Sedangkan anak yang tergolong pada gifted dan talent merupakan anak yang memiliki kecerdasan khusus dibanding dengan anak normal lainnya. Ketika gifted talent dimiliki bersama oleh anak serta anak mendapatkan arahan dan stimulus yang tepat, maka anak tersebut akan menjadi sangat luar biasa. Anak yang bahagia dan mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan dari berbagai bidang. Faktor yang mempengaruhi keberbakatan anak dan talent adalah ada dua faktor. Yang pertama adalah hereditary factor dan yang kedua adalah environmental factor. Hereditary factor merupakan faktor yang berkaitan dengan perkembangan individu, yakni banyak yang ditentukan oleh benih di mana ia berasal. Dan environmental factor yaitu pola anak yang anak berbakat yang lebih hebat pada akhirnya ditentukan oleh lingkungan sampai seberapa jauh terjadinya aktualisasi. Sedangkan karakteristik anak berbakat adalah secara rinci Martison dalam Munanda tahun 2002 mengemukakan bahwa ciri anak berbakat sebagai berikut. Yang pertama, anak berbakat itu dapat membaca pada usia yang lebih muda dari anak-anak yang lainnya. Terus yang kedua, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat.
Jadi mereka selalu ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari pemikiran mereka. Yaitu yang ketiga, mempunyai inisiatif dalam melakukan banyak hal. Terus yang selanjutnya terbuka terhadap rangsangan lingkungan. Jadi dia itu dapat mengambil pengetahuan secara sendiri apa yang ada di lingkungannya. Terus yang selanjutnya dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang. Jadi konsentrasi anak yang mendapatkan gelar gifted and talent itu bisa untuk jangka panjang. Jadi konsentrasinya nggak cepat buyar. Terus yang selanjutnya itu mempunyai daya atraksi kontekstualis. Dan yang selanjutnya senang terhadap kegiatan intelektual, mempunyai daya imajinasi yang kuat, peka sensitif dan dalam menggunakan firasat, dan yang terakhir itu menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penjelasan. Terima kasih kepada Nadia atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi sudah selesai. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dengan satu termin berisi 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baik, kepada Arisatul, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anisatul Al-Farida dengan NPM 213053078. Izin bertanya. Jadi kan setiap anak itu memiliki potensi bakatnya masing-masing. Nah, terkadang potensi tersebut tidak bisa berkembang karena banyak faktor, misalnya lingkungannya tidak mendukung atau apapun itu. Jadi, bagaimana kita sebagai calon seorang guru bisa melihat serta membantu anak tersebut untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arisatul atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Baik, kepada Nawang, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nawang Musiasani. Izin bertanya, jadi tadi di dalam makalah itu terdapat pernyataan bahwa perkembangan keterampilan seni anak SD adalah proses di mana anak-anak belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bentuk seni seperti menggambar, melukis, musik, dan teater. Tetapi kan tidak semua anak mampu mengekspresikan dirinya melalui seni. Pertanyaan saya, bagaimana pendidik dapat mengenali dan mendukung anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri melalui seni? Terima kasih. Baik, terima kasih Nawang atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kepada Wulan, saya persilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penilaian kecerdasan ganda atau disebut juga multiple intelligence di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih kepada Wulan atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan dari yang satu akan dijawab oleh Dian Arinadila. Kepada Dian, saya silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anisato mengenai bagaimana jika kita sebagai calon seorang guru bisa melihat serta membantu anak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Sebagai calon seorang guru, peran kita sangat penting dalam mengoptimalkan potensi dan bakat setiap anak. Maka yang dapat kita lakukan terlebih dahulu yaitu dengan melakukan observasi sehari-hari, mengamati minat dan bakat anak dalam berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas. Perhatikan cara mereka belajar, menyelesaikan masalah dan berinteraksi dengan teman sebaya, dan juga memberikan peluang untuk eksplorasi. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan di mana anak bebas berekspresi dan mencoba hal-hal yang baru. Kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dian atas jawabannya. Bagaimana kepada Anisatul? Apakah jawabannya cukup dan bisa diterima? Untuk teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggapi
pertanyaannya, bagaimana pendidik dapat mengenali dan mendukung anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri melalui seni? Jadi, hal yang bisa pendidik lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah pendidik bisa mengamati bagaimana anak-anak berinteraksi dengan seni. Jadi, jika mereka terlihat ragu atau kurang percaya diri, itu bisa jadi tanda bahwa mereka itu butuh dukungan untuk mengenali seni. Dan yang selanjutnya itu pendidik bisa membuat kelas yang nyaman dan santai dan juga bebas dari penilaian. Misalkan pastikan anak peserta didik itu merasakan aman dan nyaman untuk bereksperimen tanpa takut hasilnya dianggap buruk. Misal dalam seni melukis atau menggambar, jadi kita harus membuat suasana dalam menggambar itu nyaman, jadi tidak ada di dalam suasana tersebut. Terus yang selanjutnya, pendidik bisa mengajarkan anak untuk mencoba berbagai bentuk seni seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan. Nah, hal ini bisa membantu peserta didik menemukan cara yang paling nyaman ketika mereka belajar satu persatu tentang seni. Terus yang selanjutnya, pendidik harus memastikan bahwa semua karya yang diciptakan peserta didik itu harus dihargai. Jadi kita harus memberikan pujian sebagai bentuk penghargaan kita terhadap mereka saat mereka belajar seni. Terus yang terakhir, kita harus pendidik harus memberikan sumber daya dalam pembelajaran seni. Misal kalau misalnya kita masuk ke dalam pembelajaran seni musik, jadi kita harus bisa menghadirkan sumber daya seperti misal piano atau gitar dalam kegiatan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia atas jawabannya. Bagaimana Noah? Apakah jawabannya cukup dan bisa diterima? Terima kasih. Sama untuk teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Baik, jika cukup, untuk pertanyaan terakhir dari Wulan akan saya jawab. Jadi pertanyaannya Wulan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penilaian kecerdasan ganda di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi tantangan dalam penilaian kecerdasan ganda di sekolah itu meliputi yang pertama ada kurangnya pemahaman. Jadi banyak guru yang mungkin belum memahami konsep kecerdasan ganda itu secara mendalam. Untuk cara mengatasinya yaitu adakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang teori kecerdasan ganda tersebut kepada pendidik. Untuk selanjutnya tantangannya yaitu standar penilaian yang terbatas. Jadi penilaian itu seringkali berfokus pada kecerdasan akademik, mengabaikan bentuk kecerdasan lainnya. Jadi cara mengatasinya yaitu kembangkan rubrik penilaian yang mencakup berbagai aspek kecerdasan seperti kreativitas, keterampilan sosial, dan kemampuan fisik. Untuk tantangan yang lainnya yaitu sumber daya yang tidak memadai. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas untuk mendukung berbagai kecerdasan. Cara mengatasinya yaitu ciptakan kolaborasi dengan komunitas atau organisasi luar untuk menyediakan kegiatan yang sesuai dengan kecerdasan ganda. Dan untuk tantangan yang lain yaitu waktu yang terbatas. Jadi keterbatasan waktu dalam kurikulum itu sering membuat sulit untuk melakukan penilaian secara menyeluruh. Cara mengatasinya yaitu integrasikan penilaian kecerdasan ganda dalam kelompok sehari-hari dan proyek kelompok. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana kepada Wulan? Apakah jawabannya cukup dan bisa diterima? Terima kasih kepada Wulan. Untuk teman-teman yang lain apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban, silakan. Baik, jika cukup untuk sesi tanya jawab pada kali ini kita cukupkan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan seni tidak dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Dengan memahami bahwa setiap anak memiliki berbagai jenis kecerdasan, seperti yang dijelaskan dalam teori multiple intelligence oleh Howard Gardner, pendidik dapat merancang kurikulum yang lebih inklusif dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki potensi gifted dan talented, mendapatkan dukungan yang sesuai untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Anak gifted yang memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata dan anak talented yang memiliki bakat yang biasa memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda untuk mengoptimalkan potensi mereka. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya